Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Elisa Puspitasari. Ini saya akan contohkan bagaimana cara kita mengolah data hasil dari seleksi individu dan juga seleksi famili dari data yang telah kita dapatkan dari praktikum sebelumnya. Nah, yang pertama ini terdapat data dari kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 3. Terdapat jenis kelamin, panjang baku dalam sentimeter, panjang total dalam sentimeter, dan juga bobot dalam gram. Nah, di sini saya akan mengambil dari bobotnya. Kita akan melakukan seleksi individu pada kelompok 3 berdasarkan bobotnya. Karena di sini pada tabel itu terlihat bahwa jenis kelaminnya ada yang jantan dan betina, kita ambil yang paling banyak saja, yaitu jantan. Sedangkan bagian betinanya kita akan hapus. Nah, kenapa dihapus? Karena pertumbuhan dari jantan dan betina itu kan berbeda ya. Jadi agar seleksi yang kita lakukan ini benar dan valid data hasilnya, jadi kita akan mengkhususkan untuk seleksi ini pada satu jenis kelamin saja. Nah, setelah bobot ini di-copy, kita pindahkan ke Excel setelahnya, sampingnya. Kemudian bobot yang telah dipindahkan, kita blok dan kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Langkah selanjutnya setelah diurutkan adalah menentukan nilai rata-rata. Di sini memasukkan rumus dari average dan diblok dari bobot yang terbesar hingga ke yang terkecil. Nah, seleksi individu berdasarkan bobot setelah kita laksanakan dan hasilnya itu rata-rata dari 225 gram. Nah, berarti bobot yang berada di atas 225 hingga ke yang paling tinggi 326 ini merupakan bobot yang lolos dari seleksi individu dan akan dilakukan ke tahap selanjutnya, seleksi selanjutnya. Seperti itu. Sedangkan untuk yang data di bawah dari 225 gram, itu merupakan data yang tidak lolos seleksi seperti itu. Dalam kurung radian dan dikunci menggunakan rata-rata dan juga standar deviasi dari G0. Nah, setelah dapat hasilnya, ini kita tarik aja ke bawah. Setelah ditarik ke bawah, kita akan copy ke kolom di sebelahnya. Ini sudah saya copy. Dan setelah di copy, kita akan melakukan pengurutan dari hasil yang telah di copy tadi. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Dan kemudian, kita akan masuk ke tahap seleksi selanjutnya, di mana 10 sampel dari G1 yang telah di-copy kita pindahkan ke hasil seleksi, kemudian dirata-ratakan kembali, dicari standar deviasinya, dan kembali melakukan mencari G2 hingga sampai ke G5. Nah, langkah yang sama dilakukan sampai ke G5, di mana di sini terlihat bahwa semakin banyak G seleksi yang kita lakukan, maka rata-ratanya akan semakin besar. Bobot dari setiap ikannya akan semakin besar, yaitu sebesar 311,7688, sedangkan standar deviasinya akan semakin mengecil. Di sini sampai 0,975498. Nah, standar deviasi yang semakin kecil ini menandakan berhasilnya dari seleksi yang kita lakukan, karena menunjukkan
ikan dalam suatu kolam atau yang kita budidayakan itu semakin seragam. Dan juga bobotnya dalam ikan yang seragam itu menunjukkan bobot yang sama, rata-ratanya itu yaitu 311,7688. Selanjutnya kita akan masuk ke genetic gain, di mana genetic gain ini merupakan rata-rata generasi 1 dikurang sama generasi 0 dibagi dengan rata-rata generasi 0 lalu dikali dengan 100. Nah, G0 itu didapat dari mana? Didapat dari data yang sebelumnya. Dapat dari yang ini. Nah, rata-rata yang ini kita akan copy dan dipaste di sini. Nah, ini hasil yang setelah saya paste dan kemudian G1, G2, dan G4, G3, dan 5 itu didapat dari yang tabel yang sebelumnya juga sama. Dari hasil seleksi rata-rata dari setiap G. Nah, setelah itu kita akan memasukkan GG1, di mana GG1 itu menemukan genetic gain-nya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, rata-rata generasi pertama dikurang dengan generasi ke-0, lalu dibagi dengan generasi ke-0, dan dikali dengan 100. Angka yang sama juga dilakukan pada genetic gain G1, di mana menggunakan G4, genetik G2, itu menggunakan G2, dikurang dengan G0, dibagi dengan G0, dan dikali dengan 100. Untuk G3, G4, dan juga G5 itu sama juga tahapnya. Dan kemudian langkah yang kita lakukan adalah karena G5 ini merupakan yang terakhir dari data yang saya, yaitu ya, jadi kita akan melakukan pemindahan data dari G5 yang dari seleksi beberapa 3. Kita klik, kita copy yang ada di sini, kembali ke genetik, dan kita paste yang di sini. Ini merupakan angka yang sudah saya paste sebelumnya. Lalu kita akan melakukan pembulatan. Nah, di mana pembulatan ini rumusnya sama dengan round. Lalu diklik dari A13 ini yang angka yang pertama, titik koma 0,1. Enter. Setelah itu kita tarik aja ke bawah. Nah, setelah ditarik ke bawah, akan menghasilkan angka yang udah di round. Dan kemudian kita akan urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, seperti sebelumnya. Setelah diurutkan, selanjutnya adalah kita akan membuat kurva dari genetic gain ini. Nah, kita akan memasukkan angka dari pembulatan ini ada berapa, yaitu ada 314, ada 312, ada 311, 310, 309, 308, 307, 306, dan 304. Nah, kolom selanjutnya adalah kolom kontif, yaitu jumlah dari angka yang ada di sini. Jadi, rumusnya adalah sama dengan kontif, dan dari B13, dari yang semuanya ini di-copy, dan dikunci menggunakan Fn F4, titik koma, kemudian kembali lagi ke D13, yang angka yang pertama. Ketika di-enter akan memunculkan bahwa 314 ini jumlahnya adalah 1 di kolom ini. Selanjutnya juga sama, angka 312 itu berjumlah 4, 311 itu berjumlah 5, dan seterusnya. Selanjutnya tahap yang akan kita lakukan adalah, nah, untuk membuat kurva tentunya kita membutuhkan angka dari X dan Y-nya sebagai pembatas. Nah, untuk dari X-nya itu sendiri, itu didapatkan dari rata-rata dari kolom pembulatan, dari B13 di sini hingga sampai ke bawah B54. Enter. Sedangkan untuk nilai Y merupakan nilai tertinggi dan juga nilai terendah yang ada pada jumlah dari masing-masing dari pembulatan ini tersebut. Di sini aku mengambil angka 10, nilai tertingginya dan nilai terendahnya itu 0. Selanjutnya untuk pembuatan kurva yang di bagian kanan ini menggunakan kita blok dulu nih dari angka yang ini beserta dengan jumlahnya.
Lalu kemudian kita pilih yang sisipkan, bagan yang dianjurkan, kemudian kita pilih yang bagan grafik sebar ini, klik oke. Nah, ketika udah di oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mengklik dari titiknya ini, kemudian klik kanan saja, terus klik pilih data. Nah, di sini ya kita klik yang tambahkan. Untuk yang nilai seri X, kita pindahin dulu sebentar. Yang nilai seri X itu, kita akan memasukkan nilai X-nya, dan untuk nilai seri Y, kita akan memasukkan nilai Y-nya. Karena ini udah aku masukin, jadi yang ini aku hapus. Dan jadilah data genetik gen yang ada di sini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.